Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukma Asriadi Sukiman selaku dosen mata kuliah Keamanan Sistem Komputer A1. Perkenalkan, nama saya Muslim Gunawan dengan NIM 240170036. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yaitu studi kasus tentang serangan ransomware WannaCry. Baik, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita perlu tahu dulu apa itu ransomware. Singkatnya, ransomware adalah jenis malware atau program jahat yang menginfeksi komputer lalu mengenkripsi semua data atau file penting di dalamnya. Setelah file terkunci, peretas akan meminta uang tebusan, biasanya dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin, untuk mengembalikan file tersebut. Kasus yang akan kita bahas hari ini adalah WannaCry, yang merupakan salah satu serangan ransomware paling terkenal dan merusak yang terjadi pada tahun 2017. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Serangan WannaCry meledak secara global pada tanggal 12 Mei 2017. Dampaknya sangat masif, menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di 150 negara hanya dalam beberapa hari. Korbannya pun bukan main-main. Serangan ini melumpuhkan sistem vital, seperti layanan kesehatan nasional di Inggris atau NHS, di mana banyak operasi pasien terpaksa dibatalkan. Di Indonesia sendiri, rumah sakit besar seperti RS Kanker Darmais juga ikut terdampak. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, ini adalah tampilan komputer yang terinfeksi. Semua file terkunci dan muncul pesan yang meminta tebusan sekitar 300 hingga 600 dolar dalam Bitcoin. Lalu, kenapa serangan ini bisa begitu masif? Ada 4 penyebab utamanya. Pertama, WannaCry memanfaatkan sebuah celah keamanan di sistem operasi Windows yang bernama Eternal Blue. Celah ini awalnya ditemukan oleh NSA di Amerika Serikat dan kemudian bocor ke publik. Kedua, celah Eternal Blue ini ada pada protokol jaringan Windows yang sudah sangat tua, yaitu SMBv1. Ketiga, yang membuat WannaCry ini sangat berbahaya adalah sifatnya sebagai wall atau cacing. Artinya, begitu satu komputer di jaringan terinfeksi, ia akan otomatis memindai dan menyebar ke komputer lain di jaringan yang sama tanpa perlu diklik atau dijalankan oleh pengguna. Dan penyebab keempat, yang paling fatal, adalah kelalaian manusia. Banyak sekali organisasi dan individu yang tidak melakukan update atau patching pada sistem operasi mereka. Padahal, Microsoft sudah merilis tambalan keamanan untuk celah ini 2 bulan sebelum serangan terjadi. Bagaimana cara menanggulangi dan mencegah serangan seperti ini? Untuk solusi jangka pendek, jika komputer sudah terlanjur terinfeksi, langkah pertama adalah mengisolasi komputer itu. Segera putuskan dari jaringan, cabut kabel LAN, atau matikan WiFi untuk menghentikan penyebarannya. Dan sangat disarankan untuk tidak membayar tebusan, karena tidak ada jaminan data akan kembali. Namun, yang paling penting adalah solusi jangka panjang atau pencegahannya. Manajemen patch, ini yang utama. Terapkan kebijakan untuk selalu update sistem operasi dan software ke versi terbaru. Backup data. Lakukan pencadangan data secara rutin. Jika kita punya backup, kita tidak perlu pusing meski data di komputer utama terenkripsi. Nonaktifkan protokol lama. Matikan layanan atau protokol yang sudah tidak aman dan tidak terpakai seperti SMBv1. Sebagai kesimpulan, kasus WannaCry adalah pelajaran besar bagi kita semua. Kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian yang terlihat sepele, seperti lupa melakukan update sistem,
bisa berakibat fatal dan melumpuhkan organisasi vital di seluruh dunia. Pencegahan terbaik dalam keamanan cyber adalah kombinasi dari teknologi yang terupdate dan kesadaran pengguna yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.